Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Tugi. Sudah siap-siap untuk Zoom? Selamat pagi Pak Ganung. Nanti jam 11 dikumpulin ya Pak Ganung teman-temannya. Jualan Mitsubishi Fuso online. Hari ini online terus. Ya. Selamat pagi Kak Dian. Selamat pagi Pak Joni. Tetap sehat ya. Nah, narasumbernya sudah datang. Mohon di-accept Kak Edna. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Otniel, sahabat. Kurang jelas ya, soalnya saya nggak pakai headset. Nah, jelas? Cukup jelas? Jelas. Enggak, kalau bisa headset lebih baik sih. Nggak kalau usah pakai headset ya. Nah. Memang sih, sebentar, aku harus cari headset. Sudah kusiapkan sih headset dari tadi. Oke. Daripada teriak-teriak haus nanti. Wait. Baiklah. Lagian juga masih berisik kok di sini ya. Ah iya, mending headset itu lebih fokus katanya. Cuman suaranya jadi jelek ya. Karena asli suaranya kan lebih. Iya, kalau headsetnya yang mahal ya bagus. Bentar, taruh di atas dulu. Ya. Ngaruh tuh headset tuh. Sama bagusnya Bu. Coba nyanyikan sebuah lagu. A B C D E F G. Nah, masa sih? Bagusan sama just. Iya. Ya wis, oke. Hanya perasaan itu, hanya perasaan. aku percaya padamu. Gimana Pak kabarnya? Masih pegawai, Bu Igna? Oh sama, gitu, sama. Ini pegawai. Sama pegawai. Pegawai online sama, terus. Habis ini saya online lagi jam 11 ini. Oh gitu. Full. Ya. Justru itu yang kondisi online saat ini nih menurut saya justru sangat menguntungkan ya. Mungkin biasanya kita harus ketemu fisik, tapi sekarang dengan cara ketemu online ini kok malah lebih enak ya menurut saya ya. Ya, peluangnya lebih besar. Betul. Peluang lebih kalau besar. Peluangnya lebih besar, betul Pak. Peluang saya juga lebih besar ya, kayaknya begitu. Terima kasih saya diundang di channelnya ya. Ini merintis karir Bu. Saya belajar dari Bu Igna terutama. Enggak begitu. Jangan merendah. Orang tinggi tidak perlu merendah. Kalau saya tidak perlu merasa tinggi yang sudah rendah. Karena emang tinggi saya begitu gitu. Filosofinya harus diterna nih, harus sarapan dulu. Sudah sarapan Pak? Baru susu bear brand ini. Tapi nggak apa-apa Mas. Oke. Bisa kita mulai aja Bu Igna? Oke, silakan Pak. Iya. Saya selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga tidak bosan dengan obrolan saya yang bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Karena ini sebenarnya bagian dari briefing saya untuk marketing juga. Kami kasih nama Mimik Bu Igna. Mimik itu Mitsubishi, motivasi, informasi,
yang keren gitu ya. Gitu. Jadi dan sekarang uh, orangnya. belajar banyak orang gitulah, banyak orang ya. Beberapa udah kita lakukan. Nah, ini khusus saya diberi kesempatan yang berbahagia mengundang guru saya ya, terutama di bidang broadcaster dan public speaking gitu ya. Saya bisa profil mungkin laporan kita bisa menambahkan Ibunya Ekna Aryani, kemudian suami Bapak Cahyadi Hidayat Jati, ya, kebun jatinya banyak ini berarti ya. Kemudian berputra satu keren namanya Revival Adia Nias, gitu ya. Iya, Revival Pak ada di sebelah saya ini. Wah, salam ya Reva, gitu ya. Kemudian Reva salam. Jabatan terakhir sebagai station manager dari Good News FM, broadcaster sejati, nggak tahu. Kemudian semangat ya, Pak. Bisa kita pelajari hari ini juga ya, bicara tak suara ya. Dan berkata-kata, karena memang ini mau diajar kepada kita ngomong yang tepat gitu mungkin Bu ya. Karena betul, saya kemarin sedikit, ternyata kemarin 2 hari berturut-turut sudah melakukan pelatihan public speaker buat mahasiswa ya. Iya, masih Pak, masih ada, besok Senin masih harus lagi. Belum selesai. Semangat. Minum air putih Bu. Semangat. Jangan minum es. Iya, ya betul. Semangat Pak, ini makan jeruknya Pak. Oke. Ngomong-ngomong, pengertian public speaking itu apa tuh Bu? Setahu saya kan ngomong di depan orang gitu ya. Apakah hanya sebatas kampanye, pidato, apakah hanya sebatas itu gitu Bu? Sebenarnya yang disampaikan Pak Otniel itu benar. Jadi sebenarnya public speaking itu kan kalau kita dari bahasa Inggrisnya kan itu public speaking ya, jadi pembicara publik. Tetapi kalau kita tahu public speaking itu kan menyampaikan sesuatu yang bersifat pengumuman. Jadi menyampaikan sesuatu tapi bersifat pengumuman, gitu ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi, public speaking itu seni menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki, lalu memberanikan diri bisa berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Lalu siap menyampaikan pesan kepada orang lain walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Jadi itu nggak mudah Pak. Karena menyampaikan pesan, pemirsanya beda-beda tapi harus mudeng gitu ya. Harus mudeng. Jadi ilmu yang kita miliki itu digabungkan semua. Ilmu dan kemampuan kita gabungkan. Lalu kita mencoba memberanikan diri untuk berbicara di depan umum, tetapi dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga, siap menyampaikan pesan kepada orang lain, walaupun itu dengan latar belakang yang berbeda. Kan nggak mudah Pak, ya kan? Misalkan, saya ngomong sama Pak Otniel, ya, saya ngomong sama Pak Otniel ini kan orang pinter ya, sekelas branch manager. Jadi saya kalau menerangkan dengan bahasa yang sulit-sulit, oke Pak, kita ngomong masalah intrapersonal, itu bisa, ya kan? Nah, suatu hari saya diundang, tolong Bu Ekna bisa ngomong di depan para mbok-mbok bakul jamu. Saya pernah diundang oleh bank untuk memberikan bagaimana mereka memiliki pitch deck, teknik berjualan secara cepat. Nah, itu yang meminta memang bank yang punya andil buat mereka. Tapi kan saya nggak bisa ngomong intrapersonal communication. Ya dia nggak mudeng toh jualan di pasar. Nah, berarti kan saya ngomong dengan bahasa yang simple, bahasa yang mudah. Jadi pengertiannya mereka public speaking itu apa? Menyampaikan sesuatu yang bersifat pengumuman. Itu kalau untuk mereka-mereka, ya kan? Nah, tapi kalau sudah ngomong sama Otniel, seni menggabungkan Pak, semua ilmu yang Bapak miliki, kemampuan ilmu dan kemampuan digabung, setelah itu mencoba untuk ngomong di depan umum dengan baik dan benar, lalu siap menyampaikan pesan kepada orang lain,
dengan latar belakang yang berbeda, itu yang sulit. Kata kuncinya cuma satu, rendah hati dan mau belajar. Gitu. Kalau bahan Kalau dasarnya ada kemampuan, keinginan, ada pribadi kita, itu yang dipoles, diaduk jadi satu, seperti kalau membuat roti. Kayak gitu, siap disajikan. Gitu Pak Otnya. ada Itu pengertian. pengalaman di satu tempat itu ada yang ngebaca presiden direktur, kemudian ada juga tadi istilahnya bawa jamu gitu. Pernah ada pengalaman seperti itu. Terus yang Pengalamannya dilakukan gini Pak. Ya, pengalamannya gini. Saya diundang di sebuah acara yang waktu itu namanya PPA kayaknya ya. Dan itu anak-anak kecil semua. Ini anak kecil dulu, anak-anak kecil. Saya kan nggak bisa ngomong sama anak-anak kecil, harus dengan bahasa saya. Nah, saya ngomong, halo adik-adik, wah berisik noise. Karena anak-anak kecil itu pasti dilihat packagingnya gitu kan ya. Nah, lalu saya bilang gini, oke, mulai berisik anak-anak itu, mulai berisik. Nah, mulai berisik saya bilang, oke, baik, adik-adik, saya akan ngomong sebelumnya, oke, ibu punya cerita. Lalu semua, ibu punya cerita. Begitu saya ngomong punya cerita, semua pada diem. Oke, mau cerita. Oke, ibu mau cerita. Kancil nyolong timun. Waduh, semua bilang, wes tahu bu. Wes tahu bu. Wes tahu, bosan bu, bosan gitu. Oke, karena bosan kan, lalu saya bilang, oke baik. Nah ini saya membuat briefing. Oke, ibu ganti ya ceritanya ya. Ibu punya cerita, kancil nyolong telo. Waduh, semuanya diam. Semuanya diam, semuanya terpaku, semuanya terpana. Tapi otak saya pusing Pak. Iki telone tak gawe kaya opo gitu. Telone tak gawe kaya opo gitu. Saya pikir akhirnya oke, kancil nyolong telo. Akhirnya saya mulai ya inilah menggabungkan ilmu dan kemampuan yang saya miliki. Saya mencoba membuat blending suasana, mereka tak mainkan emosionalnya gitu kan. Suatu hari kancil pakai baju kan enggak ada kancil pakai baju. Ya dibuat seperti itu. Nah, itu karena ngomong di depan anak-anak. Nah, suatu hari ini yang anak-anak. Saya ngomong di depan ya bukan bok-bok jual jamu, tapi dia jual di pasar. Ada yang jual saya pernah diundang di Lotte Mart. Nah, di Lotte Mart undang saya, itu kan semua para penjual, ada warung, ada apa. Itu kan beda-beda. Itu kan anggap-anggap tuh Pak, anggap wah menerangkannya sangat susah sekali. Ya saya pakai bahasa yang paling gampang dan mudah. Dikasih cerita, oke, saya punya cerita. Nah, harus dikasih cerita. Kalau dikasih cerita mereka memperhatikan. Nah, mulailah saya masukkan ilmunya. Bagaimana saat Anda melayani pembeli, bagaimana supaya jualannya itu tidak kemproh penuh debu. Nah, itu baru saya masukkan. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gitu banyak banget, Pak. Jadi kita ngomong, gak bisa ngomong sembarangan. Ngomong sama orang tua sama ngomong sama anak kan beda. Ngomong sama orang tua, ya. Paling penting bahasa yang nomor satu mau mendengarkan, Pak. Walaupun saya ngomong, kalau saya tidak mendengarkan audien gak mau mendengarkan saya. Itu kuncinya. Itu pengalamannya seperti itulah. Gitu. Di waktu yang bersamaan, Bu. Di waktu itu ada orang yang pintar banget, tapi ada juga orang yang sederhana banget. Itu pernah ada, Bu? Terus yang diomongin mana ini? Nah, kalau ada orang, ya, gitu. itu banyak sekali, Pak. Majemuk. Ya, harus mengambil tengah-tengah. Artinya begini, pakailah bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti banyak orang. Saat kita berbicara di depan umum, kita bisa melihat wajah-wajah orang kok, Pak. Nah, tinggal saya ini sebagai pembicara di small group atau di mass communication. Kalau di small communication itu enak, kita bisa mengerti. Tetapi kalau kita ngomong di mass communication orang ya bahasanya bahasa tengah-tengah. Jangan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang banyak. Jadi jangan dengan bahasa-bahasa yang terlalu canggih. Nah, misalkan bahasa nggak semua, misalkan kita ngomong bahasa gaul, bahasa anak-anak milenial, belum tentu loh orang yang sepuh-sepuh tuh mengerti bahasa milenial, betul nggak? Nah, betul. Jadi ambillah bahasa yang itu menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Nah, saat ngomong misalkan ada bahasa Inggrisnya sedikit, oke. Bagaimana kalau kita cooling down dulu, gitu kan? Apa lagi cooling down ya? Kita menerjemahkannya dengan bahasa Jawanya, gitu kan?
Istilahnya kalau orang Jawa, leyeh-leyeh, misalkan seperti itu, Pak. Nah, kalau orang luar negeri, nah kalau kita ya sepertinya kita harus tenang dulu, apa tetap kalem ya. Pokoknya ada bahasa yang mudah dimengerti. Karena kebutuhan orang itu nomor satu, dimengerti, menyamakan persepsi. Kan kuncinya cuma satu, menyamakan persepsi. Kalau persepsi saya 10, mereka yang mendengarkan saya cuma 7, 8, 6, saya harus menurunkan dari 10 ke 9, ke 8, sampai pada akhirnya di titik di tengah-tengah. Nah, seorang pembicara harus mampu mengakomodir dan mampu mengelola semuanya untuk menjadi sebuah kesatuan, untuk blendingnya lah. Nah, itu perlu memang harus melihat audiennya. Kalau small gini, nah kayak kita ini berarti kita udah pembicara publik loh, Pak. Pak Cuman Otniel nggak tahu responnya, nggak ya, kelihatan, Bu ya. nggak responnya ya karena kalau sudah menjadi pembicara publik itu beda dengan interpersonal communication. Kalau kita ini public speaking, kalau interpersonal communication kan ngomong saut-sautan, tapi kita ini dua, interpersonal communication, saya ngomong, Pak Otniel bertanya, saya menjawab. Nah, pembicara publiknya adalah orang yang mendengarkan, tidak bisa komen, tetapi mereka boleh menulis dong di sini, ada pertanyaan, ada apa-apa, ada sesinya. Nah, kayak gitu, ada sesinya. Sesi tersendirilah yang berbeda. Kira-kira kayak gitu, Pak. Monggo, mau bertanya public speaker sama masternya ini silahkan ketik aja di situ ya. Ketik aja di situ ya. Boleh sedikit disimpulkan dari cerita ini, Bu ya. Kita kalau lagi public speaking, lihat dong respon orang yang kita omongin gitu ya. Audiensnya kita harus tahu ya. Harus lihat ekspresinya, Bu ya. Kalau dia bingung ya kita turunin kadar omongnya gitu, Pak ya. Betul, betul sekali. Tiap orang itu berbeda di dalam menternak sebuah perkataan. Persepsi audiens di saat kita bicara, Pak, nomor satu, yang dilihat adalah packagingnya. Nomor satu, mereka akan lihat tampilan kita. Jadi tampilan kita ini seperti apa. Kalau tampilan kita tuh harus menyenangkan dulu lah paling tidak. Ya, menyenangkan. Nah, orang nomor satu, iya jelas. Ya. Iya betul, harus mandi dulu. Karena nomor satu, orang itu akan melihat packaging. Jadi visual itu yang dilihat adalah packaging kita. Itu 55% mereka melihat kita, pembicaranya cantik ya, pembicaranya baju matching ya, pembicara Pak Otniel keren ya, pakai kacamata gitu ganteng, pakainya baju kok pas banget. Nah itu nomor satu. Setelah pembicara itu berjalan, dia akan melihat orang seperti itu. Setelah itu dia dengar suaranya, pembicaranya udah keren, suaranya enak gitu. Begitu udah dengar pembicaranya keren, suaranya enak, baru masuk topiknya. Oke, topiknya menyenangkan. Nah, ini topiknya rendang. Tapi jika udah lihat, wah pembicaranya ya ampun, pakainya nggak matching, pakai baju nggak matching, senyumnya nggak ada, terus suaranya galak, gitu kan? Padahal topiknya bagus, Pak. Masuk nggak? Mendarat nggak? Nggak mendarat, Pak. Jadi, yang nomor satu saat kita tahu bahwa mereka sedang menilai kita tentang packaging, mata kita bermain melihat audiens satu persatu. Halo, selamat siang, selamat pagi, senang bertemu dengan Anda. Wow, saya sangat terkesan dengan ruangan ini. Saya senang sekali melihat ibu-ibu yang di depan saya. Aduh, ibu kelihatan segar. Nah, itu berarti sedang mendelivery ya. Nah, berarti sedang membuat package kita dinilai dia untuk membuat sebuah bridging, untuk membuat jembatan, dia akan masuk. Kasih senyuman dulu. Lalu sikap berdiri kita. Sikap berdiri kita yang pertama kali harus melihat ke orang itu. Jadi kita nggak merasa kayak bungkuk gini, tapi kita santai dan biasa saja. Lalu setelah itu baru kita masuk di suara. Oke? Saya punya sebuah pengalaman. Pertama begitu, jangan langsung pada topiknya, nggak bisa. Kalau makan itu langsung kasih nasi berat nggak bisa. Appetizer-nya dulu lah, seperti itu kan. Ya, iya. Terus baru kita masuk, baru ada bridging, ada jembatan. Nah, mungkin ada lucu-lucu. Kalau kita punya cerita-cerita yang bisa untuk membuli diri sendiri, better, itu lebih bagus. Nah, iya, membuli diri sendiri itu lebih bagus. Ada apa, kehidupan, baru masukkan topik. Sementara kita cerita itu, orang tuh lihat antusias kita tahu, oh
ini orang, oh ya ngantuk. Memang Pak, jadi dosen itu kalau lagi ngajar, muridnya ngantuk jengkel, betul nggak? Tapi kalau Ya, saya jadi pembicara, dibayar, Raisa, terserah nggak bisa. nyambung apa nyambung, ya toh? Hmm. Tapi kita nggak bisa gitu. Repeat order menentukan, ya nggak? Repeat order menentukan. Kalau diundang lagi, berarti penyampaian kita oke kan? Nah, baru kita masukin ke topiknya. Topik itu semua baik. Judul topik yang kita bawakan itu semua baik. Tetapi andai kata kita bisa menyampaikan, kita tahu persepsi audiens dari tahapan pertama, kedua. Nah, pertama adalah packaging, sikap, gestur kita, termasuk senyum, mata, tangan, baru suara kita, ya. Nah, kalau suara kita harus keras, kalau perlu mic ya perlu mic, jelas kita menyapa, baru topik kita akan masuk. Kalau topik kita masuk, maka repeat order akan terjadi. Nah, itu persepsi bagaimana kita harus belajar mengenal persepsi audiens saat kita maju dulu. Gitu, Pak. Pak Penting Otmil banget dapat ya. banget orang penting sekali. Ya, itu Appetizer namanya penting. persepsi audiens. Appetizer itu perlu, jangan langsung Betul. makan. Iya, coba di Kita rumah makan, pesen. biasa pecel langsung les. Nggak bisa ya. Enggak bohong. Biasanya ngambil badak dulu kan? Nah, ya enggak? Iya toh? Mendoan. Doan dulu. Ngambil apa Iya. tuh? Bantal, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi pasti, Selamat pagi, ya benar sih. Pak Johan. Pak Babe Johan, selamat pagi ya. Pak Babe Johan ini Ketua AIM, ya. Art in Mission, jadi akan membagikan nilai kebenaran lewat art. Gitu. Berbakat seni nanti saya panggil berikutnya nih Pak Babe Johan. Oh ya. gitu. Kenal Babe Johan tau? orang GBI Kenal? kah? Orang GBI kah? Betul. Orang GBI betul. kah? Oh, Betul. Babe. Oh, selamat apa ini ya? Wah, Babe itu saya suka dengan color suaranya. Ya, Tapi betul. saya belum lihat. Color suaranya sangat oke dan benar-benar wise gitu. Makanya dia like babi gitu. Kalau saya nggak mau babi aja biar mudah terus kalau. Iya betul Pak. Menurut Begna, public speaking skill, kemampuan ngomong di depan umum tuh kayaknya semua orang atau hanya terbatas lah yang pemimpin begitu. Menurut Begna gimana? Apakah baiknya semua? Ya, menurut saya public speaking itu ilmu yang bisa dipelajari. Itu bukan masalah keturunan atau hanya milik artis. Tapi semua orang itu perlu belajar. Selama kita akan berbicara dengan satu orang, kan kita berbicara itu memakai mulut atau verbal. Tetapi jika kita mau berkomunikasi, verbal dan teknik non-verbal, ya kan? Nah biasanya public speaking itu miliknya selebriti, itu salah. Public speaking itu kita semua itu perlu belajar public speaking. Karena kita belajar untuk berbicara dengan diri sendiri, ya itu namanya one to self communication. Setelah itu kita belajar berbicara one to one communication. Nah, setelah one to one communication, kita juga akan berbicara one to small group atau one to mass communication, atau itu yang disebut public speaking. Jadi itu perlu. Kalau menurut saya tidak harus, karena saya orang radio, enggak. Sebelum saya di radio, saya belajar dulu. Kenapa saya masuk di radio? Karena ibu saya memaksa saya untuk jadi penyiar. Karena ibu saya tahu bahwa saya itu cerewetnya. Karena gitu ibu saya tahu bahwa saya itu sehari menghabiskan 50.000 kata. Terus saya dipaksa untuk jadi penyiar dulu gitu. Walaupun pertama saya nggak suka ngapain gitu ya. Tapi saya termasuk anak yang patuh, nggak berani bangkang. Saya terima aja. Tapi setelah itu saya merasakan, bagus juga ya orang tua itu nggak ada yang salah. Gitu Pak. Jadinya everything is okay. Ini saya nih salah sebenarnya, saya mau tanya. Anak saya yang kecil itu kan awalnya dulu kan agak minder gitu ya. Pemalu kayak saya gitu ya. Nah, itu saya tuh kan ngomong sama gurunya gitu. Guru kita untuk tampil lah, mau ngomong, mau presentasi atau apa, saya minta gitu loh. Nah, apakah bisa ngomong di depan umum itu merubah kepribadian seorang?
menurut Bu Igna atau pengalaman itu? Oh, sangat. Jadi gini, kalau kita belajar pengembangan pribadi, itu salah satunya adalah belajar public speaking. Kita belajar public speaking itu nomor satu adalah yang kita dapatkan adalah kemandirian dan kemampuan mengelola grogi karena dia sudah mulai masuk yang namanya percaya diri. Orang tuh kalau tidak percaya diri itu masalahnya banyak. Percaya dirinya karena tidak percaya diri karena apa? Rendah hati, rendah diri. Kalau rendah hati beda ya, rendah diri, ya inferiority itu beda. Nah, maka anak kecil pun kalau dia, ya kalau Pak Otniel itu sebenarnya kalau saya lihat Pak Otniel itu memang dilihat karena wajahnya beliau ini kan baby face ya. Jadi kalau baby face itu kan wajah seolah itu nggak pede, menyenangkan, enaknya digoda gitu kan ya, enaknya digoda. Tapi sebenarnya juga beliau itu ya, enaknya digoda, dibully gitu kan ya. Tapi sekarang beliau ini sudah nggak gitu, untuk bicara sudah sangat oke. Nah, kalau dengan adanya dia disuruh presentasi untuk tampil, pasti akan membuat dia pribadinya lebih percaya diri. Memang harus didampingi Pak untuk melatih anak itu bisa percaya diri, supaya dia bisa percaya dirinya untuk hal-hal yang positif. Jadi dengan kepercayaan, boleh grogi bukan harus dihilangkan semua, enggak. Tapi grogi itu harus ada, enggak apa-apa. Kalau sampai tidak ada grogi itu malah bahaya. Ya, ada grogi tetapi dia mampu mengelola grogi. Nah, itu salah satu pendidikan yang bisa pembelajaran dengan public speaking, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Karena dengan percaya diri ini, wah orang pasti oke lah. Pede buat belajar, pede buat bergaul, pede buat ini. Orang kalau tidak pede, lama-lama jadi gila juga ya menurut saya. Betul nggak? Iya, merasa salah gitu ya. Takut ini, takut itu, ya kayak gitu. Jadi pasti akan merubah. Bolehkah dikatakan bahwa public speaking itu bagian dari terapi kepribadian? Betul. Terapi kepribadian salah satunya adalah public speaking. Public speaking itu kan lebih ke bagaimana kita berbicara menggunakan verbal dan teknik non-verbal. Nah, kalau belajar tentang kepribadian banyak sekali Pak. Tapi public speaking masuk di salah satunya gitu. Karena kalau kepribadian ada etika, ada etiket. Nah, kalau di public speaking itu lebih ke etika berbicara, bicara beretika. Nah, gitu kan. Etika berbicara, bicara beretika. Bicara beretika itu berarti bicaranya pakai mulut, pakai verbal juga non-verbal. Non-verbal adalah diri kita. Nah, bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya bukan berarti kita bicara nggak pakai bahan dasar. Jadi bahan dasarnya kita saat kita mau ngomong memiliki pengalaman. Paling tidak kita memiliki pengalaman. Jadi ada kepribadian yang mau kita jual lah ya. Ada kepribadian ya seperti itu. Bahan dasarnya paling tidak yang kita butuhkan, kita mampu berkomunikasi dengan baik. Lalu kita punya pribadi yang mau kita angkat. Lalu punya pendidikan. Nah, masih punya banyak sekali lah pokoknya yang harus dimiliki. Jadi itu sudah melengkapi untuk salah satunya ada di pengembangan pribadi. Begitu Pak Otniel. Ya, saya berharap acara ini terutama buat tim saya marketing Bu ya. Marketing kalau nggak pede kan nggak bisa, ya kan? Iya, kalau dia nggak percaya gimana bisa meyakinkan orang dengan produknya yang baik. Kalau dia tidak percaya diri ya orang jadi nggak percaya gitu kan. Iya, betul sekali. Belajar public speaking sebanyak-banyaknya gitu ya. Sering tampil gitu ya. Mau lewat IG, mau lewat sekarang banyak banyak gampang ya Bu ya. Mau IG atau apa. Ya, tinggal belajar. Keberhasilan public speaking itu kan berarti keberhasilan dari kita berbicara. Kalau menurut saya keberhasilan seorang berbicara itu terletak pada kemampuannya di dalam mengontrol kata-kata. Itu yang paling penting. Kalau kita bisa itu belajar dulu dalam mengontrol kata-kata, caranya ya dengan diundang begini, belajar untuk mengontrol kata-kata. Nah, mungkin kalau dengan cara begini orang yang nggak pede nggak apa-apa.
karena hanya dilihat wajahnya, tidak dilihat seluruh tubuhnya. Kok dilihat seluruhnya kan pers gestur. Kalau ya ini karena kondisi saat ini enak banget ya, enak banget. Tetapi kalau mau ngomong langsung ya memang harus makanya saya kalau ngajar kalau bisa nggak ada wajahnya nggak ditampakkan. Saatnya saya harus mengatur latihan nafas ya mereka harus belajar bagaimana menyikapi untuk bisa latihan bernafas dengan baik gitu. Jadi confidence, kemampuan membangun rasa percaya diri itu perlu. Gitu Nah, Pak kemarin Mel. ngajar di Zoom ya Bu, raketal loh Bu. Ya, betul. Ngajar di Zoom ini saya berkali-kali, bahkan kemarin saya sempat mendapat undangan untuk mengajar etiket 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 Zoom, bagaimana etiket webinar dan sekaligus juga etika yang didengarkan ya hampir satu Indonesia karena memang ada grupnya. Jadi ada grupnya seluruh radio-radio satu Indonesia tapi radio-radio Kristen kebetulan. Nah, itu contoh. Jadi waktu ini saya kasih tahu bagaimana untuk melihat perut Anda. Kalau perut Anda itu gemuk, pasti Anda nggak kuat ngomong terlalu lama, 1 jam, 2 jam itu nggak bisa. Tapi kalau perut Anda itu bisa dikempeskan, nah maka Anda bisa bicara sampai 3 jam, 4 jam. Nah maka seorang worship leader, seorang pengkhotbah, itu harus latihan setup itu lebih bagus. Nah makanya saya praktekkan, bagaimana untuk membuat nafas itu saat bersuara enak, itu ada cara-caranya. Sehingga kita ngomong nggak belibet, lelep. Nah kan suka trembling, ya, sweating, nah itu macam-macam. Nah itu kan kemampuan membangun rasa percaya diri atau self confidence-nya. Itu seperti itu. Kemarin Kayaknya kalau pausnya kemarin saya lihat itu istri ngomong ular berputar-putar melem apa ini? Iya untuk apa Bu? Untuk apa Bu? Untuk menghindari trembling gitu. Iya, itu namanya tongue twister. Kadang kita ngomong kan medok. Ada yang ngomong nggak jelas. Nah, itu untuk melatih artikulasi dan intonasi. Jadi jadi ada mahasiswa yang bilang begini, Bu, saya tuh kalau ngomong, kenapa? Pasti orang pada nggak suka. Kamu tuh kalau ngomong kayak orang marah. Oke, saya tes dia suaranya. Coba kamu ngomong. Ya, coba kamu ngomong. Ada ular berputar-putar, ikutin saya ya. Ada ular berputar-putar melingkar di pagar, gitu kan? Dia ngomongnya, ada ular berputar-putar melingkar di pagar. Marah, ada ular. Wah, kalau marah keras banget dia. Nah, saya bilang, oke, karena kamu kan bukan orang Jawa, Anda bukan orang Jawa, jadi agak sedikit berbeda. Tetapi sekarang yang harus Anda latih adalah bagaimana Anda bisa bersuara untuk mengurangi power Anda. Nah, bagaimana powernya bisa dikurangi? Karena kadang-kadang tuh powernya itu tidak sadar. Nah, karena dia banter toh. Nah, ruangan kecil jangan keras-keras. Pasti orang merasa dia marah. Nah, permasalahannya adalah di voice tone, nada suara. Nah, untuk melatih nada suara, yaitu latihannya. Ada ular berputar-putar melingkar di pagar. Seperti silat investigasi, ada ular berputar-putar melingkar di pagar. Nah, ketakutan ada putar-putar melingkar di pagar. Nah, kan kalau bahasanya tidak tersampaikan kan nggak enak Pak. Nah, itu latihannya supaya dia mampu saat berkata untuk mengatur artikulasi dan intonasi. Iya, intonasi nggak berlibet Pak. Nggak berlibat, meskipun masih banyak lagi yang harus dipelajari ya. Karena kalau daring itu saya sangat susah. Saya tidak bisa melihat ekspresinya dia, tidak bisa melihat gesturnya dia gitu. Ya nggak bisa. Karena dengan melihat gestur saya akan tahu, oh dia gesturnya orang yang kurang respect atau dia harus respect gini-gini saya akan bisa melihat. Tapi karena daring ya agak susah ya. Agak susah. Kalau Pak Osniel mau bikin kelas boleh. Bikin wajahnya aja yang kelihatan Bu ya. Kenapa? Kalau Zoom itu kan cuma wajahnya ya. Oh, iya, cuma wajah, tapi ya caranya saya tes dia dengan suara. Dari suara tuh akan kelihatan, akan kedengaran.
Ini pemalu sekali akan kelihatan, Pak. Kalau saya tes akan kelihatan. Anda kurang pede ya orangnya ya. Anda sangat pemalu ya, itu kan itu akan kelihatan sekali. Kalau seperti itu akan kelihatan. Jadi kan kelihatan dari cara bicaranya dia, cara matanya. Ya, kalau saya tidak langsung lihat, saya masih deket kan. Nah, ini kelebihannya saya bisa melihat ke pribadinya. Yang gredek, yang ini. Tapi kalau saya ketemu fisik, saya salaman, dari cara salamannya, dari cara dia pegang saya, dan di tangan ini kan dingin panasnya itu bisa terlihat. Nah, itu bisa akan terlihat. Dia bisa mampu mengelola grogi sebelum dia ngomong sama sesudah dia ngomong. Nah, itu saya akan melihat. Gitu. Ini kok Pas ada pertanyaan grogi nih Bu Egna. Ya. Dari Pak Riwanto ini, Pak Riwanto ini. Iya, Pak Meksak ya. Oke. Ya, kemarin ini saya undang untuk cerita mengenai bank sampah. Dia punya bank sampah di Sanjelo. Bu, bagaimana cara menghilangkan grogi? Bab grogi berawal dari pengetahuan, baik pendidikan atau yang lain. Nah, ini mungkin maksudnya merasa nggak tahu gitu mungkin Bu ya. Itu gimana? Ngilanginnya gimana? Tapi, ya benar. Pak Mesak itu sekarang beralih menjadi public figure ya. Semua orang bicara lebih dari 2 itu sudah menjadi pembicara publik ya. Kalau untuk biar tidak grogi Pak, nomor 1 tidak grogi. Saat grogi itu tidak bisa diatasi langsung mendadak. Grogi itu saat pertama ngomong langsung grogi. Caranya cuma 1, tarik nafas panjang, tahan dulu, kempeskan perut, lalu jawab pertanyaan. Tapi komunikasi itu bahan dasarnya, pilar komunikasi adalah kata-kata. Kedua, nada suara, voice tone. Yang ketiga adalah gestur. Kalau kata-kata itu kita tidak punya banyak, pasti kita grogi, ya kan? Nah, kata-kata itu berarti kan pengalaman, kepandaian, keterampilan, apapun. Nggak usah takut, Pak. Berawal dari pengetahuan, nah, nggak apa-apa, sekarang belajar saja, belajar, itu perlu jam terbang. Jadi saat grogi, misalkan ada orang tanya, nggak jelas, mohon diulang, maksudnya bagaimana ya? Nah, maksudnya bagaimana? Itu aja. Jadi kita punya teknik membeo, supaya orang itu mengulang lagi ceritanya. Itu kan ya? Nah, maksudnya gimana ya? Nah, tetapi kalau saat grogi, kita bingung, terus kita kelapakan, kita bisa sudden blank. Kalau udah sudden blank itu nggak bisa, harus diem. Kalau dibablasin, bisa kencing di situ, bisa sweeting, hurufnya bisa loncat semua, itu bisa terjadi. Saya punya sebuah cerita menarik yang tak terlupakan, Pak. Suatu hari saya menjadi juri di Polda dalam rangka ulang tahun di Polda, dan ulang tahun ada lomba public speaking, ya, lomba public speaking yang iya betul, salah dibedil. Ada lomba public speaking, yang ikut itu letnan, yang ikut itu pokoknya orang top semua. Nah, ternyata waktu tahu bahwa jurinya adalah saya, terus ada temennya, terus ada siapa lagi, saya ngambil juri, terus bilang gini, Bu, kayaknya sebelum dimulai, pengen Bu Egna ngomong 5 menit aja bagaimana mengatasi grogi. Saya bilang, waduh, kalau mengatasi grogi nggak bisa mendadak. Oke, tarik nafas panjang, bikin relax gitu, Udah, cuman itu aja. Saat mulai berlomba, Pak, saya sudah tahu banget. Ada yang bilang gini, sebelah kanan, mana tepuk tangannya? Dia noleh ke kanan, Pak, padahal jurinya di depan. Mana tepuk tangannya? Yang sebelah kiri, mana tepuk tangannya? Tok. Wah, saya bilang, waduh, bariki lali. Ya bener. Karena dia sudah menghabiskan, jadi dia ada, akhirnya ngomong, padahal ngomongnya simpel loh Pak. Mengapa kita harus menggunakan helm? Kan menguasai materi, ya kan? Menguasai materi banget itu. Wah, tapi bisa gini, saya ulang lagi. Akhirnya saya bilang, oke, cut dulu, nanti istirahat dulu. Kalau dilanjutkan, nanti bisa kencing di situ dia. Nah, memang harus latihan dulu. Terus akhirnya saya lihat dia set up push up. Nah, saat break, iya, tapi tetap tenang karena jam terbang harus dilatih. Jadi Pak Mesak memang benar ya, harus latihan dulu banyak. Tapi bukan, kalau grogi minum air putih.
Kalau sebelum ngomong minum air putih bisa, tapi kalau lagi grogi masa minum air putih terus kan nggak mungkin. Tarik nafas panjang, tetapi pengetahuannya memang harus ditambah, Pak. Tekniknya harus ditambah. Kapan boleh sekali tempo ketemu sama saya, tak ajari jurusnya yang tespleng, ya, jurusnya yang tespleng. Jadi grogi itu perlu jam terbang. Suruh ngundang Pak Otnia kira-kira 10 kali kan nggak grogi nanti. Dan kasih pertanyaan yang disiapkan dulu di rumah pertanyaannya, nanti dijawab, wah itu nggak akan grogi, itu akan belajar gitu kan. Nah itu Kalau seperti itu memang perlu latihan. kalau sama saya Pak Ariwanto saya suruh nyanyi aja beres, Bu. Groginya hilang pasti, Oh, Bu. oh gitu ya, iya itu bisa, suruh nyanyi juga bisa. Tenang kan kalau menyanyi itu, Ya, benar. kalau menyanyi kan tenang. Iya, dia perlu jam Tadi terbang, latihan. cerita menarik tadi, ada yang membeukan pertanyaan, Bu, ya. Tadi Oke, pertanyaannya teknik apa itu? membeu. Termasuk setelah dia ulang pertanyaan kita narik napas gitu, Bu, ya. Iya betul, betul. Kita Mencuri waktu ya, Bu. Mencuri iya, waktu. itu berarti ya, kita tuh sedang pause, pikiran kita lagi di pause bentar, tetapi otak ini berpikir apa yang harusnya. Loh, jangan dikira loh Pak, saya seorang host atau seorang penyiar, kalau narasumbernya terlalu pintar, kalau hostnya nggak pintar, saya tekniknya pembeo aja. Teknik terakhir diomongin lagi, sebenarnya teknik terakhir diomongkan mulut berbicara, otak berjalan, otak ini berjalan menyusun strategi berikutnya. Itu seperti itu. Apalagi narasumbernya kayak Pak Otniel itu. Pak Otniel itu kalau berbicara poin, tek tek tek, ya. Kalau berbicara tuh poin, tek tek tek. Tapi kalau penyiar itu tidak pinter membuat supaya Pak Otniel itu mengeluarkan jurus-jurusnya, oh itu akan kehabisan bahan bicara. Karena beliau menyampaikan poinnya, jadi langsung tek tek tek. Nah itu beda. Orang kalau pinter gitu, tek tek tek, jarang untuk mengurai. Tapi kalau sekarang sudah pintar mengurai ya, karena memang sebenarnya bisa mengurai. Pelit aja Sudah untuk belajar. diurai. Karena sudah belajar. Pelit aja untuk diurai gitu. Ya, memang berbagi Pak ya. Kalau pengalaman dulu tuh 3 poin ya udah 3 menit tuh pas. Sekarang Ya, 1 menit betul ya. bisa 1 menit 10 menit tuh bisa Sekarang muter, muter. ya, sekarang bisa kemana-mana, ya bisa mampu memainkan konten. Nah, ini namanya memainkan kemampuan membuat materi itu jadi lebih efektif dan impresif. Nah, ini harus ada, harus bisa. Bagaimana memang harus belajar. Jadi belajar dulu topik yang mau disampaikan. Ini namanya konten, Pak, membangun konten, kemampuan membuat materi yang mau kita sampaikan jadi efektif dan lebih impresif. Gitu Pak Otniel. Nah ini kalau bicara slogannya Ibu nih, pengen tahu nih artinya apa tuh Bu? Ini kayaknya perenungan Ya, berabad-abad. ya, Bicara tidak sekedar bersuara dan berkata-kata. Terus apa Bu? iya, ya betul. Bicara itu tidak sekedar bersuara dan berkata-kata. Jadi bicaranya harus dipikir dulu. Bicara itu kalau kita langsung bluk ngomong itu kadang bisa membuat masalah. Bisa membuat masalah. Jadi bicara itu harus diatur karena orang berbicara itu kan menggunakan mulut. Tetapi ini bicara saya lebih ke komunikasi kalau sudah berkata-kata. Jadi harus ngomong menggunakan kata-kata. Kata-katanya harus dipilih, ya. Yang kedua, nada suaranya. Nada suaranya itu juga harus, itu menentukan nada suara. Yang ketiga adalah gestur. Berarti ngomong kan tidak cuma memakai mulut aja. Jadi harus menggunakan 3 poin itu, nada suara, kata-kata yang baik dan benar. Kata-kata boleh lucu-lucu juga boleh, tetapi yang pas, dan gestur. Jadi harus seimbang Pak tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya tidak seimbang, memang slogan itu kalau dipelajari panjang banget. Jadi kayaknya kalau mau tanya slogan itu mesti ketemu saya 3 hari 3 malam. Nah itu. Harus ketemu 3 hari Kuotanya, 3 malam. Ya paling kuotanya tidak gitu. 100 giga itu. Kuotanya harus 100 giga Bu. Gak Satu usah toh. giga. Iya Kan betul belum betul.
Putus-putus, Pak. Sekarang jelas kan? Nah, nggak terasa nih hampir pedut nanti Bu. 5 menit lagi udah mau pedut nih. Ya. Nah, Oke, iya. sedikit saya resume ya apa yang sudah Boleh. disampaikan gitu ya. Hmm. Satu yang berkesan buat saya tuh tadi ya, pentingnya appetizer, pentingnya badak dan mendoan sebelum makan pecel gitu Bu ya. Dan Betul. sebelum masuk ke main course, sebelum masuk ke inti tema yang mau Topik. disampaikan itu perlu appetizer tadi itu Bu ya. Itu Iya, terus ice kedua breaking. ice breaking, teknik yang bagus dari Ibu Bridging, bisa iya. terus Tuh, sampaikan kalimat saya kan bercerita gitu ya, karena setiap orang biasanya suka cerita gitu ya. Yang anak-anak kasih cerita anak-anak, yang bapak-bapak kasih cerita yang mungkin yang lucu gitu ya. Jadi biar appetite-nya masuk dulu gitu ya. Iya, Terus betul. kemudian dalam menyampaikan itu ada 3 hal yang penting, kata-kata, nada, dan gestur gitu ya. Betul. Nada suara, betul Pak, betul banget. Bukan nada dan irama dangdut itu Bu ya, beda ya Bu ya. Kalau itu masuknya di nada, jadi nada dan irama digabungkan. Oh, Betul, betul, betul. dan Ini kayaknya irama. sukanya dangdutan deh. Kayaknya sukanya Iyalah, dangdutan deh. dangdut is my way Sama of dong kita. Indonesia. No? Itu biar ya Pak. Dangdut kan harus kita akui sebagai heritage Bu. Ya tahu itu Oh, iya. bagus. Oke. Banyak kok message yang bagus dari dangdut itu banyak. Sayang yang Ya, negatif betul. yang lebih terkenal. Kita harus gali yang positif. Iya, Gitu. iya betul. Orang malu aja sebenarnya dengan dangdut, padahal dangdut oke. Kalau saya suka. Bagus lah Bu. Harusnya bagus Bu. Cuma ini sudah nggak musim ya. Sekarang musimnya campur sari ambiar nih, beda lagi. Iya betul. Betul Pak ya. Sebelum mengakhiri Bu, ini karena 5 menit bisa detik Ibu. Mungkin perlu disampaikan memotivasi yang muda-muda ini ya, meskipun saya udah tua tapi saya mengaku muda. Apa Bu mengenai public speaking gitu loh Bu? Ya betul. Sebenarnya kalau kita belajar public speaking itu banyak hal yang boleh kita pelajari. Saya hanya mau katakan buat semuanya, buat diri saya selalu juga, bahwa keberhasilan atau kesuksesan itu terjadi saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi kalau kita mau mempersiapkan segala sesuatunya, maka kesempatan ada di depan kita. Itu cukup Pak. Ya. Terima kasih Bu Ikna sudah mempersiapkan diri kami. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar dan ikut persiapan sehingga nanti ketika kesempatan berbicara di muka umum terjadi kita bisa menerima berkahnya begitu ya kurang lebih. Iya betul. Oke. Iya, terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Oke, sampai ketemu, Pak.